Seorang pria telah tinggal bersama pacarnya selama 8 tahun. Tanpa sepengetahuannya, sebenarnya ada 2 wanita di rumahnya. Dia hanya sering merasa kepribadian pacarnya agak aneh. Di siang hari, dia adalah seorang wanita karir yang dingin dan berwibawa. Di malam hari, dia menjadi gadis imut dan periang. Tanpa disadari, pacarnya sebenarnya adalah sepasang saudara kembar. Mereka mengerjakan PR yang sama sejak kecil. Setelah dewasa, mereka memiliki pekerjaan yang sama. Jadi, mereka bahkan berbagi pacar yang sama. Suatu pagi setelah bangun tidur, pria itu tiba-tiba memberitahu pacarnya, Xiao Ting, bahwa dia ingin putus. Atasan pacarnya pernah menemuinya, dan mengatakan bahwa pria itu menghambat perkembangan karir Xiao Ting. Atasannya juga menunjukkan video pesta tahunan perusahaan kepada pria itu, di mana Xiao Ting terlihat menangis sendirian di balkon. Jadi, pria itu sering berpikir, bahwa dia tidak benar-benar mengenal pacarnya, dan tidak bisa memberinya kebahagiaan yang diinginkannya. Namun, setelah mendengar pria itu mengatakan ingin putus, Xiao Ting mengatakan bahwa dia harus segera pergi ke kantor untuk rapat. Dia mengatakan akan membicarakannya lagi setelah pulang nanti malam. Pria itu tidak punya pilihan selain kembali ke kantornya dan mulai bekerja. Sampai jam 9 malam, Xiao Ting tiba-tiba mengirim pesan, menanyakan apakah pria itu akan pulang untuk makan malam. Tiba-tiba, pria itu merasa sangat bersalah. Dia lebih suka lembur daripada harus menghadapi Xiao Ting. Saat itu, bosnya, Min Hui, tiba-tiba mengumumkan di depan umum, bahwa pria itu dipromosikan menjadi direktur operasional perusahaan. Entah karena sedang banyak pikiran atau terlalu senang, pria itu minum banyak alkohol. Namun, apa yang harus terjadi tetap akan terjadi. Pria itu pulang ke rumah tetapi tidak berani mengetuk pintu. Dia takut pacarnya tidak akan membukakan pintu. Tangannya yang memegang kunci gemetar tak terkendali. Dia khawatir akan canggung jika pintunya terkunci dari dalam. Setelah berpikir panjang, pria itu berbaring di lantai, berpura-pura mabuk dan berteriak minta dibukakan pintu. Tak lama kemudian, Xiao Ting membuka pintu dengan wajah tersenyum. Airnya sudah panas. Kenapa kamu baru? Ucapannya tiba-tiba terhenti. Xiao Ting tertegun. Pria itu langsung duduk, dan menggaruk wajahnya dengan malu. Xiao Ting tidak bertanya banyak. Masih bengong, ayo masuk. Pria itu minum teh untuk menghilangkan mabuknya, dan berbaring di bak mandi sambil berpikir. Dulu, setelah lulus dan menyewa apartemen, Xiao Ting mengajukan permintaan aneh. Dia meminta kamar khusus untuk dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun, pria itu tidak pernah masuk ke kamar itu. Entah berapa lama, pria itu tertidur di bak mandi. Xiao Ting, sambil memegang tangannya, tiba-tiba berkata kepada seseorang di belakangnya, "Cepat, aku tidak bisa mengangkatnya sendiri." Kakaknya mengintip dari balik pintu dan bertanya, "Dia sudah tidur?" Xiao Ting mencubit pipi pria itu. Melihat pria itu tidak bereaksi, Xiao Ting menghela napas lega. Tidurnya seperti babi. Mendengar itu, kakaknya akhirnya maju dengan tenang. Mereka berdua mendandani pria itu dengan busa. Kemudian, mereka membawanya ke kamar. Setelah selesai, mereka berdua terengah-engah, dan membahas mengapa pria itu tiba-tiba ingin putus. Saat itu, pria itu tiba-tiba berbalik dan memeluk kakaknya, sambil menggumam, "Tidak, aku tidak bisa minum lagi. Xiao Tingku masih menungguku," kata pria itu. Adiknya menunjuk ke arah pintu. Kakak perempuan mengangguk, dengan lembut melepaskan tangan pria itu. Dia diam-diam kembali ke pintu. Adik perempuan tetap di samping pria itu, merawatnya. Pagi berikutnya, pria itu bangun. Xiao Ting mengingatkannya, "Bangunlah, kalau tidak, kau akan terlambat." Tanpa diduga, pria itu tiba-tiba mengulurkan tangan dan memeluk pacarnya. Dia bergumam, "Maafkan aku." Xiao Ting sedikit rileks. "Salah apa kau?" Pria itu menatapnya. "Jika suatu hari nanti, kau merasa aku menjadi beban dalam hidupmu, beritahu aku." "Ngomong-ngomong, bagaimana aku bisa sampai di tempat tidur?" Xiao Ting langsung tertegun, buru-buru menjelaskan sambil tersenyum. "Kau tertidur semalam. Aku yang membawamu ke atas." Pria itu menatapnya dengan curiga. "Lalu apa yang kukatakan saat mabuk semalam?" Xiao Ting menutup mulutnya sambil tertawa kecil. "Kau menangis dan merengek. Kau bilang kau minta maaf, dan kau ingin membahagiakanku." Tiba-tiba Xiao Ting berkata dengan serius, "Aku tiba-tiba merasa selama bertahun-tahun ini, kita memaksakan apa yang kita anggap baik kepada orang-orang terpenting di sekitar kita." Pria itu langsung menyadari ada yang tidak beres. "Kita?" Hati Xiao Ting berdebar kencang. "Maksudku aku. Telingamu bermasalah ya?" Setelah mengalihkan pembicaraan, Xiao Ting mengantar pria itu ke kantor. Melihat pacarnya yang masih mengerjakan dokumen, pria itu melamun. Dia dan Ting Ting seumuran. Selama beberapa tahun setelah lulus, dia unggul dengan efisiensi dan nilai kerja yang luar biasa, serta energi kerja yang tak tertandingi. Dia menjadi CEO sebuah grup media besar di dalam negeri, memimpin ratusan orang. Dia juga menjadi incaran banyak perusahaan. Di perjalanan, Xiao Ting tiba-tiba menceritakan tentang percakapannya dengan ibunya kemarin. Tetangga ibunya di kampung halamannya, awalnya hanya punya satu istri. Tetapi suatu hari dia tiba-tiba mengetahui bahwa istrinya sebenarnya ada 2. Pria itu langsung tertawa terbahak-bahak. "Orang itu bodoh ya?
Bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya setelah sekian lama bersama? Bagaimana bisa ada orang bodoh seperti itu di dunia ini? Saat itu, pria itu menerima telepon. Naskah cadangan perusahaan habis. Pria itu harus pulang untuk mengambil naskah cadangan. Ada apa? Xiao Ting bertanya dengan prihatin. Pria itu menghela nafas. Ting Ting, kita putar balik pulang sebentar. Baiklah. Xiao Ting tanpa sadar setuju sambil tersenyum. Tetapi ketika mobil mulai berputar balik, dia tiba-tiba tersadar. Dia langsung memutar setir. Dia ketakutan dan segera menginjak rem. Keduanya tersentak ke depan. Lalu Xiao Ting bertanya dengan cemas. Kenapa tiba-tiba pulang? Naskah perusahaan habis. Untungnya aku punya cadangan di rumah. Mendengar itu, Xiao Ting menghentikan mobil di pinggir jalan. Bukankah kau ada rapat pagi ini? Kau pergi ke kantor dulu. Aku akan memesan taksi untuk pulang dan mengirimkannya padamu. Bagaimana bisa? Bukankah kau juga ada rapat? Aku akan pulang naik taksi sendiri. Kau pergi ke kantor saja. Sambil berkata begitu, pria itu hendak melepaskan sabuk pengamannya. Tetapi Xiao Ting meraih tangannya dan berteriak. Tidak, pria itu terkejut. Lalu bagaimana? Kau aneh sekali. Xiao Ting hanya bisa mengalah. Ku mulai mengemudi dengan perlahan. Saat itu, Xiao Ting diam-diam mengeluarkan ponselnya. Tapi dia tidak memperhatikan mobil sudah melewati garis kuning ganda. Sebuah bus melaju kencang dari arah berlawanan. Pria itu cepat-cepat memutar setir. Dia berhasil menghindari bus dengan sangat tipis. Pria itu bersandar di kursinya untuk menenangkan diri. Beberapa saat kemudian, dia memarahinya. Apa kau selalu bermain ponsel saat mengemudi? Berikan ponselmu. Xiao Ting tidak menjawab. Dia hanya mendengus dan melemparkan ponselnya kepadanya. Pria itu menatapnya yang sedang marah. Ini pertama kalinya dia membentak Xiao Ting. Melihat wajahnya yang sedih, pria itu tiba-tiba merasa sedikit senang. Beginilah rasanya pacaran, kan? Sampai di gerbang kompleks, Xiao Ting langsung membuka pintu mobil dan keluar. Berlari masuk, pria itu mengejarnya dan bertanya, kenapa kau lari? Xiao Ting terus berlari. Bukankah kau sedang terburu-buru? Aku akan membukakan pintu untukmu. Apa itu alasan? Pria itu berlari ke depannya. Melihat itu, Xiao Ting tiba-tiba berhenti. Pria itu bingung. Kenapa kau berhenti lagi? Hanya ada rasa canggung di antara mereka. Xiao Ting tersipu malu. Tidak ada apa-apa. Apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Kau terlihat aneh sepanjang jalan. Xiao Ting menghindari tatapannya. Tidak, mana mungkin aku menyembunyikan sesuatu darimu. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di depan pintu. Xiao Ting hendak mengetuk pintu, tapi pria itu meraih tangannya. Kenapa kau mengetuk? Bukankah kita tinggal di sini? Ekspresi Xiao Ting menegang, lalu dia tertawa canggung. Iya, aku tidak sadar. Kemudian, pria itu mengeluarkan kuncinya. Saat dia hendak membuka pintu, seorang pengantar makanan datang sambil menelepon. Pesanan Anda sudah sampai, Kangguru Express. Setelah menutup telepon, Kangguru Express, pengantar makanan itu melihat nomor rumah. Permisi, bisa minggir sedikit? Ini pesanan untuk rumah ini. Mendengar itu, pria itu langsung tertegun. Pesanan siapa? Detik berikutnya, kakaknya membuka pintu dan berkata dengan santai, terima kasih, Mas. Ini pesananku. Kedua orang di luar masih tercengang. Kakaknya menggosok matanya yang masih mengantuk. Xiao Ting menatap kejadian ini dengan kaget. Pria itu juga menoleh dan menatapnya dengan bingung. Kakaknya yang masih mengantuk akhirnya tersadar. Ketiganya saling bertatapan dalam diam untuk beberapa saat. Kakaknya secara refleks ingin menutup pintu. Seolah tidak terjadi apa-apa, tapi pria itu dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menahan pintu. Apa yang sebenarnya terjadi? Tapi kakaknya sudah menghilang. Melihat pria itu berjalan menuju kamar, Xiao Ting mencoba kabur, tapi pria itu meraih pergelangan tangannya. Masuk, tutup pintunya, jangan lari. Dengar tidak? Xiao Ting hanya bisa bersikap seperti anak kecil yang berbuat salah. Ia hanya bisa bergumam pelan. Pria itu berjalan ke pintu kamar. Sepertinya ia sudah membulatkan tekad sebelum perlahan membuka pintu. Hal pertama yang dilihatnya adalah papan tulis. Papan itu penuh dengan catatan kesehariannya. Sedangkan kakaknya bersembunyi di balik selimut. Pria itu langsung menarik kakinya. Ia menariknya keluar. Sesaat kemudian, ketiganya duduk di meja makan. Pria itu memasang ekspresi marah. Walaupun ia sendiri tidak yakin apakah ia benar-benar marah. Kedua saudari itu memiringkan kepala mereka, seperti merasa bersalah. Setelah beberapa lama, pria itu menatap salah satu dari mereka dan berkata, Ting Ting, bisa jelaskan ini? Keduanya langsung menjawab serempak, bisa. Pria itu melirik kakaknya, aku memanggil Ting Tingku. Kakaknya langsung tergagap, tidak tahu harus berkata apa. Melihat ekspresi serius pria itu tanpa sedikit pun rasa sayang, kakaknya gemetar. Air matanya mulai mengalir deras. Xiao Ting buru-buru menenangkannya dan menepuk-nepuk bahunya. Lalu ia perlahan menjelaskan, bagaimana kalau aku bilang, kami, sebenarnya adalah Ting Tingmu? Mendengar itu, pria itu langsung berdiri. Apa maksudmu? Saat itu, ponsel pria itu tiba-tiba berdering. Kedua saudari itu kembali berkata serempak, teleponmu. Pria itu baru ingat, bahwa perusahaannya sedang menunggu naskahnya.
Pria itu buru-buru mengambil barang-barangnya. Nanti malam, jelaskan padaku. Jangan coba-coba kabur. Dengar, keduanya mengangguk dengan cepat. Ekspresi mereka persis sama. Pria itu menarik tangan kakaknya. Sudahlah, ayo cepat pergi. Kalau tidak kita akan terlambat. Kakaknya memalingkan wajahnya dengan canggung. Hari ini bukan giliranku bekerja. Mendengar itu, pria itu hanya bisa menarik tangan adiknya. Ia tidak lupa berpesan. Jangan coba-coba kabur. Kakaknya cemberut dengan wajah kesal. Aku tahu. Lalu pria itu kembali memperingatkan adiknya. Kau juga harus pulang hari ini. Dengar, tidak lama kemudian, pria itu bergegas ke kantor. Setelah menyerahkan naskah cadangan kepada bawahannya dan membagi tugas, pria itu kembali ke kantornya. Ia duduk di kursinya dengan perasaan kesal. Ia sudah tidak tahu kepada siapa ia mengucapkan putus cinta saat itu. Siapa yang menyetir mobil hari ini, dan siapa yang menangis di video itu. Sekarang ia berpikir, jangan-jangan mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk menghilang. Saat itu, Min Hui, bosnya, tiba-tiba masuk. Ayahku. Oh bukan, direktur utama ingin bicara denganmu. Nanti ingat, jangan gugup. Beberapa saat kemudian, keduanya duduk di hadapan direktur utama. Direktur utama pertama-tama menyalakan dupa cendana yang mahal. Lalu ia menyeduhkan teh dahong pao pohon tua untuk pria itu. Pria itu merasa tersanjung. Tiba-tiba, direktur utama bertanya dengan ramah. Xiao Zhou, sudah punya pacar? Putriku ini punya kekurangan, tapi juga punya kelebihan. Pria itu belum sempat bicara. Min Hui langsung berdiri. Ayah, apa yang ayah lakukan? Dia sudah punya pacar. Aku yang mengenalkannya. Mendengar itu, direktur utama hanya tertawa dan mengalihkan pembicaraan. Namun pria itu tiba-tiba menyadari suatu masalah. Apakah Xiao Tingku masih Xiao Ting yang sama? Setelah kembali ke tempat duduknya, pria itu kembali teringat masa lalu. Saat mereka belajar bersama, dia tidak merasakan ada yang aneh. Dia hanya merasa Xiao Ting selalu penuh energi. Mungkinkah mereka berdua memerankan orang yang sama? Pikiran yang luar biasa ini tiba-tiba muncul. Pria itu segera mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan. Statusnya terus menampilkan sedang mengetik. Terlihat dia juga gugup. Saat itu, rekannya mengajak pria itu makan siang. Tetapi saat itu, pria itu hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah 3 menit penuh, adiknya mengirim foto selfie imut. Makan yang banyak ya, dan pikirkan bagaimana cara menjelaskannya nanti malam. Kemudian, pria itu bangkit dan bersiap untuk makan siang. Tiba-tiba, komputernya menerima pesan. Kakaknya mengirim emoji, menanyakan apakah pria itu sudah makan siang. Pria itu agak bingung. Kamu yang mana? Dengan cepat, foto selfie lain terkirim. Foto itu diambil di tempat tidur di rumah. Pria itu terdiam, sama seperti sebelumnya. Kalau salah suka kirim foto selfie. Lalu pria itu bertanya dari mana asalnya. Tanpa disangka, kakaknya berkata, kenapa kamu tidak bertanya dari mana asalnya dia? Pria itu tersadar. Dia sudah berasumsi bahwa yang bersamanya pagi tadi adalah Ting Ting. Berdasarkan perkataannya sekarang, pria itu tiba-tiba punya dugaan yang berani. Masing-masing dari mereka berasal dari dunia paralel. Tapi begitu kata-kata itu terucap, pria itu tahu itu tidak mungkin. Namun sekarang ada 2 orang. Itu menjelaskan mengapa dia memiliki energi yang tak terbatas. Saat ini, pria itu hanya ingin segera pulang dan mencari tahu semuanya. Setelah mengakhiri obrolan, pria itu pergi ke ruang makan. Tetapi mendapati makan siangnya sudah habis. Min Hui mendengar perutnya keroncongan dan tertawa terbahak-bahak. Sini, makanan pesananku baru datang. Kebetulan aku juga tidak bisa menghabiskannya. Membuka kotak makan siang yang penuh dengan nuansa feminin, Min Hui mengambil sedikit nasi dan 2 kacang panjang. Sisanya diberikan kepada pria itu. Dia juga dengan perhatian mengambil sebotol air dari kulkas. Pria itu menerima dan meminumnya sekaligus. Dengan puas, dia berpamitan pada bosnya dan kembali bekerja. Tanpa sepengetahuannya, setelah dia pergi, Min Hui mengambil botol air mineral dan melihatnya dari segala sisi. Lalu dia memasukkannya ke mulutnya. Di sisi lain, pria itu bekerja sampai jam 8 malam. Melihat waktunya hampir tiba, pria itu bergegas kembali ke apartemennya. Begitu masuk, dia melihat 2 pacarnya yang mengenakan bando telinga kelinci sedang asyik menonton drama sambil makan camilan. Melihat pemandangan ini, pria itu merasa sangat kesal. Aku bingung sepanjang hari, kalian malah. Pria itu belum selesai bicara. Keduanya bangkit dan memeluk lengan pria itu dari kiri dan kanan. Mereka tersenyum manis. Jangan marah dong. Lalu mereka mendudukkan pria itu di sofa. Dan mereka sendiri duduk dengan patuh di kursi. Kami serius, kok. Tanyakan saja apapun yang ingin kau tanyakan. Dengan ekspresi serius seperti itu, pria itu malah tidak tahu bagaimana harus memulai. Melihatnya menggaruk-garuk kepala, kedua saudari itu tidak bisa menahan tawa. Pria itu mendengus kesal. Ini bukan waktunya untuk tertawa. Duduk yang manis. Mendengar itu, keduanya memalingkan badan dengan kesal dan mendengus. Melihat perubahan emosi mereka yang begitu beragam, pria itu tiba-tiba teringat sesuatu, dan jantungnya mulai berdebar kencang. Melihat wajahnya semakin memerah, kakaknya dengan patuh menyodorkan segelas air. Pria itu segera mengulurkan tangan untuk mengambilnya.
Tetapi gelasnya terlalu panas dan terlepas dari tangannya. Airnya tumpah ke paha pria itu. Keduanya langsung bereaksi, dan menarik selembar tisu. Mereka mengelap air yang tumpah dari kiri dan kanan. Kakaknya sambil membuka celananya. Cepat lepas. Lihat apakah ada luka bakar. Pria itu ketakutan dan menarik celananya. Aku bisa sendiri. Lalu pria itu berlari ke kamarnya. Setelah berganti celana pendek, ketiganya duduk bersama lagi. Pria itu menggertakkan giginya. Jadi kau mengataiku? Adiknya langsung tertawa. Sementara kakaknya tampak kesal. Bukankah kita sepakat untuk membicarakannya dulu? Adiknya tersenyum. Siapa suruh si bodoh ini tidak tahu apa-apa? Tak kusangka dia malah mengatai dirinya sendiri. Mendengar percakapan mereka, pria itu berteriak, "Jangan mengalihkan pembicaraan. Seriuslah." Tapi setelah mengatakan itu, pria itu sendiri tidak bisa menahan tawanya. Adiknya melemparkan bantal. "Berani-beraninya kau membentak kami. Kau sendiri yang tidak menyadarinya selama bertahun-tahun. Siapa yang bisa disalahkan?" Beberapa menit kemudian, pria itu menenangkan diri. "Jadi, kalian berdua yang menggendongku ke tempat tidur tadi malam?" Keduanya langsung tertawa dan berkata serempak, "Tentu saja. Kau sudah gendut. Bagaimana mungkin satu orang bisa menggendongmu?" Melihat itu, pria itu tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju mereka. Lalu dia mengulurkan tangan dan mencubit mulut mereka. Dia membuka mulut mereka dan melihat ke dalam. Giginya pun sama persis. "Apakah kalian membelah diri seperti amuba? Apa sebenarnya yang terjadi?" Pria itu memegang kepalanya dengan ekspresi kesakitan. Adiknya sedikit khawatir. Jangan-jangan dia jadi gila karena kita? Kakaknya menundukkan kepala dengan rasa bersalah dan berkata pelan. "Sebenarnya tidak serumit itu. Faktanya sederhana. Kami kembar. Kembar yang ingin menghindari belajar," kata seseorang. "Sejak kecil, mereka hidup sebagai satu orang. Mereka tidak perlu lagi membaca buku yang sama dan mengikuti ujian yang sama. Bahkan setelah dewasa dan bekerja, mereka bergantian masuk kerja. Bahkan mereka berpacaran dengan orang yang sama." Pria itu terkejut mendengarnya, tapi dia lebih terkejut lagi. Jadi, mereka berdua adalah individu yang sepenuhnya mandiri, tapi bagaimana orang tua mereka bisa setuju? Ternyata, saat pertama kali mereka melakukan ini, mereka dimarahi habis-habisan oleh ayah mereka, dan bahkan dibawa ke psikiater. Pria itu menggaruk pipinya dengan canggung. "Lalu bagaimana kalian kabur dari rumah sakit jiwa?" Adiknya langsung menendangnya. "Kaulah yang gila." Setelah mengomel beberapa patah kata, adiknya minum air. Lalu dia mengulurkan kakinya ke arah pria itu. "Gatal, garukin." Pria itu tampak pasrah, tapi tetap menuruti permintaannya. Kakaknya tak mau kalah. "Aku juga." Pria itu melihat kaki yang diulurkan lagi, sambil memijat dan berpikir, "Pantas saja dulu aku selalu merasa ada yang aneh. Tapi hari ini mungkin pertama kalinya kita benar-benar terbuka. Mereka bisa bertingkah manja dan marah. Tidak lagi seperti Ting-Ting si Superwoman yang energik." Saat itu, pria itu tiba-tiba memikirkan sesuatu. "Artinya, sejak kita mulai pacaran, aku sebenarnya bersama kalian berdua?" Kedua saudari itu tersenyum manis. "Iya, kau benar-benar beruntung. Kalau diceritakan, semua pria di dunia pasti iri." "Lalu, ciuman pertama kita dengan siapa?" Keduanya terdiam sejenak. Lalu sang kakak perlahan mengangkat tangannya. Pria itu sedikit pusing. "Lalu saat kita pertama kali ke KFC, kali ini sang adik yang mengangkat tangan." Pria itu menelan ludah. "Pantas saja saat kedua kalinya, kau bilang sedang datang bulan." Sang adik melirik kakaknya yang tersipu. Ia pun berkata, "Kalau bukan karena dia yang lebih dulu menyukaimu, aku tidak akan membiarkanmu menikmati keuntungan ini." Sang kakak menyikut adiknya. "Setelah itu, bukankah kau juga tergila-gila padanya?" Sang adik memalingkan wajahnya. "Aku pasif, kau yang aktif." Keduanya saling beradu kepala dengan kesal. "Coba ulangi sekali lagi." "Ulangi, katanya kau yang akan mencuci celana dalamnya. Tapi akhirnya tetap saja aku yang mencucinya." Pria itu tertawa malu. "Kalian berdua kenapa bertengkar lagi?" Seketika, kedua saudari itu menoleh ke arah pria tersebut. "Ya karena kau. Kalau bukan karena kau yang memaksa kembali, hal seperti ini tidak akan terjadi." Pria itu tampak tidak terima. "Jadi kalau aku tidak kembali, kalian berencana merahasiakan ini seumur hidup? Memangnya kenapa? Siapa suruh kau bodoh sekali?" Sang kakak berbisik agar mereka berhenti bertengkar. Namun keduanya masih terus berdebat. Akhirnya sang kakak tidak tahan lagi. Ia memukul mereka masing-masing. "Ku bilang berhenti bertengkar, tidak dengar?" Sang adik menundukkan kepalanya malu. "Ini pertama kalinya kami bertengkar dalam 4 tahun. Tidak tahu bagaimana cara berhenti." Pria itu juga tampak canggung. "Aku juga." Sang kakak langsung terdiam. Suasana hening sejenak. Tiba-tiba, sang kakak tertawa terbahak-bahak. Pria itu dan sang adik saling bertatapan. Mereka pun ikut tertawa. Setelah tenang, pria itu berdiri dan berkata pelan kepada keduanya, "Maaf soal kemarin, yang bilang putus. Maaf juga soal pertengkaran tadi. Maaf." Pria itu tiba-tiba terhenti. Ia tampak kesulitan bicara. Kedua saudari itu mengerutkan kening. "Kau mau bilang apa?" "Aku ingin tanya. Kedepannya, bisakah kalian terus hidup bersamaku?" Mendengar itu, kedua saudari itu tertegun.
Keduanya menangis. Kami sudah lama menunggu kata-kata ini. Sang adik menarik baju pria itu. Salahmu, baru menyadarinya sekarang. Membuat kami cemas dan berharap setiap hari. Sang adik berteriak sambil menggantungkan dirinya pada pria itu. Sang kakak memeluk lengan pria itu dengan lembut. Maaf, kau juga pasti merasa tertekan. Pria itu merasa, sepertinya aku sudah menghabiskan semua keberuntunganku seumur hidup. Bahkan jika aku mati detik berikutnya, aku tak punya penyesalan dalam hidupku. Adiknya langsung menyindir, kehidupan kita yang sebenarnya baru saja dimulai. Kami tidak akan membiarkanmu mati. Tepat saat itu, perut ketiganya berbunyi keroncongan. Mereka terlalu asyik berdebat sampai lupa makan malam. Kedua saudari itu secara refleks berbalik menuju dapur. Namun, pria itu menyingsingkan lengan bajunya dan memegang lengan mereka berdua. Biar aku saja, mulai sekarang. Aku yang akan memasak untuk kalian. Baiklah, aku mau sup tahu. Aku mau tahu masak kecap. Begitu kata-kata itu terucap, mereka saling bertatapan. Sup tahu, tahu masak kecap. Mereka kembali berdebat. Pria itu buru-buru memisahkan mereka. Barulah saat itu pria itu akhirnya mengerti mengapa terkadang mereka suka makan udang, dan terkadang tidak. Kemudian, pria itu mulai sibuk di dapur. Kedua saudari itu berebut mengupas bawang putih. Berbeda dengan kesunyian sebelumnya, rumah itu kini penuh dengan tawa dan canda. Makan malam bersama dengan gembira seperti ini adalah yang pertama kalinya sejak kelulusan. Ketidaknyamanan yang menyelimuti hati pria itu akhirnya terurai. Hanya ada satu masalah, mereka bertiga akan tidur bersama. Ketiganya duduk di tepi tempat tidur dalam diam untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, kedua saudari itu masing-masing meraih satu tangannya. Sayang, kami berdua sudah lama ingin mencoba ini. Hari ini akhirnya bisa terwujud. Setelah badai reda, pria itu tiba-tiba terbangun di tengah malam dan mendapati keduanya tidak ada di sisinya. Saat mendongak, ia melihat mereka berdua di dekat jendela. Keduanya bermandikan air mata. Pria itu terbangun dengan kaget, melihat kedua saudari di sampingnya. Untunglah itu hanya mimpi. Keesokan harinya, pria itu dibangunkan oleh alarm. Kakaknya sedang menyiapkan sarapan. Pria itu hendak pergi ke toilet untuk mencuci muka, ketika ia melihat adiknya sedang jongkok di toilet sambil bermain ponsel. Sampai mereka bertiga duduk bersama untuk sarapan, pria itu masih belum percaya bahwa ia akan mengalami hal seperti ini. Ngomong-ngomong, kalian siapa kakak siapa adik? Siapa yang namanya Yating? Adiknya terlihat kesal. Akhirnya kau tanya juga? Kukira kau tak peduli. Setelah mengeluh, adiknya hendak bicara, tetapi kakaknya langsung menutup mulutnya. Rahasia, biar kau penasaran, anggap saja ini hukuman untukmu. Pria itu memalingkan wajahnya dengan malu. Sama sekali tidak menyadari susu di gelasnya sudah tumpah. Tepat saat itu, ponsel pria itu tiba-tiba berdering. Itu pesan dari Minhui, bosnya. Adiknya menggigit sandwichnya dan bergumam. Cepat makan, kau baru saja jadi petinggi. Banyak yang iri padamu. Pria itu hanya bisa tertawa kecil. Iya, Ting-Tingku sudah sangat ahli. Aku akan berhati-hati. Mendengar itu, kakaknya menoleh dengan tidak senang. Aku juga. Pria itu tertawa dan memeluk mereka berdua. Iya, kalian berdua. Kakaknya menyadari ia telah keceplosan. Wajahnya penuh rasa malu. Tak lama kemudian, pria itu tiba di kantor dan menyapa semua orang dengan wajah ceria. Tapi Xiao Pang memberitahunya bahwa bos mengatakan rencana promosi harus ditunda. Padahal, kontak dengan media hampir selesai semua. Pria itu langsung pergi ke kantor bos dan mendapati Minhui sedang marah-marah di telepon. Ternyata selebritas internet itu tiba-tiba ingkar janji dan tidak mau bekerja sama untuk promosi. Setelah menutup telepon, Minhui langsung berkata kepada pria itu, "Bereskan barangmu, ikut aku pergi." Setelah masuk ke mobil, pria itu baru bertanya apa yang terjadi. Minhui memejamkan mata. Anleer ingin membatalkan kontrak. Pria itu langsung marah. Bukankah kontraknya sudah ditandatangani? Bagaimana dia bisa seperti ini? Tidak tahu. Makanya kita harus terbang ke sana untuk melihatnya.